Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, ya. Nah, jadi dia memiliki, kita balik lagi ke sini ya, lanjut. Mana tadi ya? Ya, kita balik lagi ke sini. Jadi pusat-pusat pertumbuhan itu bukan lagi dinilai dari apa itu lokasi yang di tengah kota, tapi akses. Jadi ada akses ke sana, misalnya jalan tol dan jalan infrastruktur jalan umum yang memadai. Kemudian juga demografinya berkembang pesat. Ya, Anda tahu Serpong itu dengan keberadaan perumahan-perumahan besar berskala kota, township ya, seperti BSD City, Alam Sutra, Bintaro Jaya, Sumarekon Serpong, ya, Paramount Serpong dan sebagainya, itu menyebabkan pertumbuhan penduduknya pesat, dan pertumbuhan penduduk yang pesat itu juga yang masuk adalah kelas menengah yang punya uang gitu ya, punya daya beli, karena kalau mereka beli rumah di BSD paling tidak ya harganya udah 1 miliar, yang tipe yang paling kecil 1 miliar 1, sekian M gitu, pasti mereka punya purchasing power yang bagus ya, sehingga justru pusat-pusat retail di Jakarta itu yang eksklusif itu juga tumbuh sampai ke kawasan pinggiran keluar wilayah Jakartanya, sampai ke Tangerang seperti di Serpong yang saya contohkan ini ya. Jadi konsep lokasi itu bisa Anda lihat seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian, ini udah gabung semua, belum ya? Ya, kita masuk lagi ke sini. Nah, ini lokasi retail, ya ada macam-macam, ya ada shopping center. Ini secara konsep ya, pusat perbelanjaan, ada strip shopping center. Strip shopping center ini seperti ini ya, jadi konsepnya pusat perbelanjaan yang open air, ya. Kemudian dia bentuknya baris-baris, berbaris seperti ruko itu, dan kemudian di situ ada tempat parkirnya dalam satu kompleks ya, itu strip shopping center, biasanya berlokasi di kawasan-kawasan regional gitu ya, kadang di pusat kota, kadang di pinggir kota. Nah, kemudian juga ada pusat perbelanjaan. Nah, pusat perbelanjaan ini ada yang kelasnya menjadi lengkap dari township atau kawasan perumahan kota mandiri, misalnya Pakuan City dengan East Coast Center-nya, dan kemudian sekarang ketambahan apa itu Pakuan Mall City kan, Pakuan apa itu sorry, bukan Pakuan Mall City, Pakuan City Mall ya. Pakuan City Mall harusnya udah buka sekarang, tapi karena pandemi akhirnya ditunda launchingnya. Tapi kalau Anda ke Pakuan City, fisik gedungnya udah jadi ya, Pakuan City Mall ya, diperluas. Kalau di Citraland itu harusnya ada Mall Citraland Surabaya, bedakan dengan Ciputra Wood ya, bukan Ciputra Wood, tapi Mall Citraland Surabaya yang pembangunannya juga tertunda karena akibat ada pandemi ya. Itu yang kelas-kelas untuk memenuhi lifestyle center dari kawasan sekitar perumahan kota mandiri atau township gitu ya. Tapi kemudian ada juga mall-mall yang sifatnya regional. Kalau di Surabaya itu seperti Tunjungan Plaza, kemudian Pakuwon Mall, itu regional mall. Dia menjadi mall terbesar di kawasan Surabaya, Jawa Timur, bahkan Indonesia Timur gitu ya. Dan sebagian di antaranya merupakan mall yang berada di lokasi CBD, pusat kota, seperti Tunjungan Plaza gitu ya, atau pusat perbelanjaan yang lain. Nah, lokasinya dikatakan dia bisa berada di dalam, ya, di pusat kota, di pinggir jalan. Biasanya dia memang akan mencari nol jalan, gitu ya, nol jalan, atau di kawasan pusat perumahan yang township seperti IKEA itu di dalam perumahannya, tapi dia mepet dengan pintu tol. IKEA Alam Sutra itu dia ada di dalam perumahan Alam Sutra, tapi lokasinya mepet dengan pintu tol gitu ya. Kemudian ada lokasi yang berdiri sendiri ya. Ya, ada kelemahan dan kelebihannya juga gitu ya.
uh, lebih mudah orang untuk mengakses lokasi Anda dengan cepat, tidak perlu misalnya harus ke pusat perbelanjaan, tapi mungkin traffic orangnya juga lebih sedikit gitu ya. Nah, itu Anda bisa manfaatkan di situ. Oke, saya stop share dulu. Nah, sekarang saatnya Anda menunjukkan video screen Anda. Saya mau capture screen capture bentar. Nah, ini screen capture-nya ternyata ada yang sambil di mobil bareng dengerin saya lagi ngajar. Ya, memang itu kelebihan kuliah online ya. Kalau kuliah kelas Anda nggak bisa mendengerin saya sambil di dalam mobil. Ya, kalau saya sih it's okay selama Anda bisa menangkap materinya dengan lengkap ya. Yang penting ujiannya dan tugasnya bisa gitu. Bentar ya, saya masukkan dulu datanya. Saya masukkan dulu screenshotnya. Ini saya screenshot dari laptop ya, jadi harus buka Photoshop dulu dan sebagainya. Saya enggak pakai, saya enggak nge-zoom dari handphone soalnya. Kan saya harus share PowerPoint dan sebagainya. Oke, sekarang page 2. Nah, karena ini persyaratan yang diminta oleh fakultas dan jurusan, saya mengikuti administrasinya. Kalian tanya kenapa harus di screenshot, ya tanya aja ke fakultas atau jurusan. Yang ketiga, terakhir, bentar. Saya lihat dulu di folder sistem. Oke, aman. Ya, oke, kita lanjut lagi ke materinya. Saya share screen PPT yang tadi. Ya, kenapa screenshotnya saya lakukan di tengah-tengah, ya sekitar 20 menit setelah kuliah berjalan. Karena untuk memastikan bahwa sebagian besar dari Anda sudah hadir gitu ya. Karena saya tidak akan screenshot bolak-balik ya, screenshot cuma sekali aja. Kalau di awal kan mungkin ada yang belum masuk gitu ya. Kalau 20 menit setelah kuliah ya enggak ada alasan gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tipe strip shopping center. Tadi yang saya bilang ada apa itu lokasi yang stand alone, kemudian ada seperti row atau baris-baris toko atau ruko atau tenan, dan kemudian ada tempat parkirnya ya. Itu adalah yang tradisional seperti ini ya. Jadi ada tenan-tenan tertentu. Kemudian juga bisa juga berupa power center. Power center itu yang big box itu tadi ya. Yang cubic BSD yang saya tunjukkan itu power center ya. Jadi dia dalam satu kompleks ada anchor tenant yang besar. Anchor tenant yang besar itu yang disebut sebagai power center ya. Power anchor tenant yang besar atau tenant jangkar istilahnya yang besar, yang mereka menjadi power center dan uh, mereka berdiri sendiri, stand alone gitu ya. Jadi istilah itu enggak gabung dalam, bisa bayangkan ya. Jadi bukan seperti pusat perbelanjaan yang semuanya ada di dalam mall itu, enggak. Mereka seperti ini ya, berdiri sendiri-sendiri ya. Target punya bangunan sendiri, Home Depot punya bangunan sendiri dan seterusnya, dan bangunan itu skala anchor tenant, jadi skala besar gitu ya, dan itu disebut sebagai power center. Nah, cubic BSD itu masuk sebagai konsepnya sebagai power center. Silakan kalau ada pertanyaan.
Nah, kemudian ini adalah kategori-kategorinya ya. Di sini ada luasannya ya, strip ini berapa kaki persegi. Kalau di kita sih biasanya meter persegi ya, tapi karena ini bersumber dari buku, ya Anda konversikan saja 1 meter eh, 1 kaki persegi itu sekitar 0,3 meter ya, sekitar 0,3 meter ya. Kalau di kita biasanya menggunakan satuan meter persegi ya. Misalnya luas area yang disewakan ya secara bersih atau net atau NLA, net leasable area ya, net leasable area ya, luas area yang disewakan secara bersih. Bersih itu berarti dia sudah dipotong dengan jalan, apa itu ruang publik atau apa kalau di pusat perbelanjaan. Itu kalau di pusat perbelanjaan di Indonesia ya bervariasi. Kalau pusat perbelanjaan yang kecil ya seperti Transmart itu mungkin sekitar 20.000 meter persegi NLA-nya. Tapi kalau sekelas Pakuwon Mall itu sekitar 185.000 dan itu diklaim sebagai NLA atau Net Leasable Area yang terbesar di Indonesia untuk pusat perbelanjaan. Di bawahnya itu ada Tunjungan Plaza dengan 165.000. Kalau Pakuwon Mall itu 180.000 meter persegi. Nah, itu mereka punya luasan sendiri-sendiri ya. Dan ini satuannya memang berbeda, tapi dalam nanti Anda bisa konversi sendiri kalau dalam meter persegi itu berapa. Tapi kalau di dalam bisnis retail untuk pusat perbelanjaan di Indonesia, karena satuan kita yang umum dipakai itu adalah meter persegi ya, kita memakai berapa meter persegi gitu ya. Yang saya cerita tadi, kalau seperti Transmart, luas area retailnya di luar jalan dan area publik gitu ya, net luas area retail yang disewakan secara net itu adalah sekitar 20.000 sampai 30.000 meter persegi. Kalau sekelas Pakuwon Mall itu 180.000 meter persegi dan Tunjungan Plaza itu 165.000 meter persegi. Ya. Nah, yang menarik Anda perhatikan di sini selain luasan-luasan itu, ya, oh ya, dan mereka mengembangkan luasan itu kalau kita lihat tipikal pusat perbelanjaan di Indonesia dan Surabaya khususnya, itu secara bertahap ya. Kalau Anda lihat Tunjungan Plaza itu kan mulai dari TP1, TP2, TP3, TP4 dan seterusnya ya. Begitu pula Pakuwon Mall itu kan dimulai dari Super Mall, PTC, Super Mall, kemudian ada Pakuwon Mall, kemudian terakhir mereka buat itu yang center untuk pusat furniture gitu ya, apa namanya itu saya lupa, 7.000 meter persegi luasnya, tidak besar, tapi dia memperluas keseluruhan Pakuwon Mall yang sudah besar itu. Ya, nanti di seberangnya itu kemungkinan ada rencana lagi extensionnya Pakuwon Mall itu, nyebrang jalan itu yang dekat sekolah Sampurna itu ya. Nah itu ada kemungkinan di situ kalau tidak ada perubahan rencana strategiknya mereka gitu ya. Nah, kemudian yang Anda bisa lihat di sini adalah ada trade areanya. Ini dia Anda bayangkan konsepnya seperti gaya gravitasi gitu ya. Jadi makin besar pusat perbelanjaannya itu, gaya gravitasinya atau yang saya maksud di sini adalah daya tariknya terhadap pengunjung itu akan sampai jauh ya. Misalnya Anda bisa lihat pusat perbelanjaan yang di Surabaya yang besar itu bisa menarik pengunjung bukan hanya dari wilayah Surabaya, tapi juga dari kota-kota di sekitar Surabaya. Dan terutama dari Sidoarjo dan Gresik juga mereka mengunjungi pusat perbelanjaan itu gitu ya. Jadi makin besar pusat perbelanjaannya, tenannya makin besar, anchor tenannya makin besar, gaya gravitasi dia, radius gravitasi dia untuk menarik pengunjung itu juga makin besar, ya. Nah, sehingga kalau Anda mau buat pusat perbelanjaan atau pusat retail yang baru, Anda harus lihat di sekitar Anda itu ada nggak pusat perbelanjaan atau pusat retail yang daya tarik pengunjungnya itu sampai jauh ke lokasi Anda hendak mendirikan pusat retail yang baru, gitu ya. Walaupun demikian, ya tentu saja dia tidak menutup peluang untuk pusat-pusat retail yang kecil itu didirikan, ya.
yang tujuannya untuk orang bisa berbelanja sedekat mungkin dari rumah dia gitu ya, dan itu banyak itu sampai ke, kalau Anda lihat sampai ke Sidoarjo, sampai ke Gresik gitu ya, pusat-pusat retail itu sudah berdiri juga ya, dengan tujuan apa, membuat konsumen lokal di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik atau di wilayah perbatasan Surabaya itu nyaman untuk bisa berbelanja tanpa harus masuk ke kota Surabaya atau tanpa harus datang ke pusat perbelanjaan yang besar ya, biasanya untuk toko-toko yang sifatnya uh, memenuhi kebutuhan sehari-hari yang orang mau belanja dengan cepat dan bukan untuk mencari lifestyle atau kesenangan di sana ya. Jadi bukan untuk kebutuhan hedonisme tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu biasanya dia akan mendekati kawasan-kawasan permukiman sampai yang terdekat yang bisa mereka lakukan. Ya. Nah, ini yang saya bicara tadi ya, regional center ya, kalau di Surabaya itu mungkin seperti Pakuwon Mall, Tunjungan Plaza gitu ya, masuk dalam kategori regional center dan super regional center. Lifestyle center ini sebagai pusat hiburan ya, pusat lifestyle ya. Jadi orang datang ke sana untuk ngafe, untuk kongko-kongko gitu ya, mendapatkan hiburan ya. Bahkan ada yang sifatnya seperti open air mall gitu ya. Di BSD itu namanya The Breeze ya, The Breeze BSD. Kalau di Surabaya konsepnya itu diadopsi oleh Food Festival Pakuan City. Jangan diadopsi ya, nanti kalau Food Fest itu memang kayaknya duluan mereka, tapi konsepnya beda gitu ya. Nanti diprotes sama Pakuan kalau dibilang Pakuan apa itu Food Festival itu mengadopsi The Breeze BSD karena mereka sudah duluan ya. Tapi konsep-konsep yang mirip tuh ada, misalnya seperti apa itu pusat apa itu pusat belanja The Breeze BSD gitu ya, bentar ya. Dan Food Junction ya, Food Junction Grand Pakuwon itu juga open air. Ini open air mall ya. Saya nggak mantau chatting ya. Kalau Anda mau ngomong sesuatu silakan langsung. Saya nggak mantau chatting karena kalau saya sambil buka chatting itu mengganggu konsentrasi saya ngomong gitu. Nah, ini The Breeze BSD ya, kelihatan ya. Jadi ini open air mall ya. Kalau di Surabaya seperti Food Junction Grand Pakuwon gitu ya, Food Junction Grand Pakuwon ada danaunya. Cuma ini lebih lengkap gitu ya. Ini ada tempat gym, ada bioskop, kemudian ada tenan-tenan di sini ya. Nah, ini ada tenan-tenannya di sini, ada macam-macam. Ya, ada macam-macam tenan di sini. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Dia jadi ada danau dan sebagainya. Mirip seperti Food Junction ya. Uh, di Grand Pakuwon yang di Tandes itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya balik lagi ke PPT yang tadi. Oke, kelihatan ya PPT yang tadi ini ya. Lifestyle Center, Kelihatan, kemudian Pak. ada Specialty Center atau Fashion Center. Ini biasanya barang-barang yang spesifik gitu ya. Produk-produk kategori yang spesifik ya. Ada pusat-pusat outlet tadi ya, seperti misalnya IKEA gitu ya. Atau ada Mitra 10 ya. Kemudian ada theme atau festival center ya. Bisa berbentuk taman hiburan mirip seperti taman hiburan seperti Food Junction Grand Pakuwon itu ya, dan kios-kios merchandise-nya. Atau seperti The Breeze BSD City yang saya tampilkan tadi ya, yang ada danau, ada gedung-gedung open air ya, yang tapi tenan-tenannya sekelas pusat perbelanjaan tapi dia open air, terbuka gitu ya. Ada bioskop, ada supermarket, kafe-kafe dan seterusnya. Oke, nah ini sama seperti yang tadi ya. Jadi
Ini kategori-kategorinya nanti mulai dari shopping mall regional, super regional, dan sebagainya. Ini silakan dibaca sendiri. Tapi satuannya ini ingat dia dalam kaki persegi. Kalau kita di Indonesia menggunakan metode persegi, ya saya sudah ceritakan perbandingannya dengan pusat perbelanjaan di Indonesia. Tadi perbandingan luasnya berapa aja, gitu ya. Dan kemudian ini tipe anchor-nya, ini yang disebut anchor tadi ya, anchor tenant itu tenant utama, tenant jangkar. Biasanya di setiap pusat perbelanjaan itu ada tenant jangkarnya untuk mereka bisa menarik pengunjung untuk datang, gitu ya. Dengan tujuan berbelanja, gitu ya, bukan sekedar memenuhi tempat permainannya. Kalau sekedar memenuhi tempat permainannya itu nggak terlalu menguntungkan juga ya, karena spendingnya akan nggak terlalu banyak, gitu. Walaupun dia tetap bisa menarik traffic pengunjung, gitu ya. Nah, kemudian ini area perdagangannya, ya. Jadi gaya tarik gravitasinya yang saya ceritakan itu tadi. Ya. Nah, kemudian ada trade-off ya antara lokasi, ya, biaya sewa dan traffic. Ya, kalau lokasinya strategis, tentu biaya sewanya akan mahal. Dia bisa mendatangkan pengunjung yang banyak, tapi biaya sewanya akan tinggi. Nah, itu tentu harus Anda kalkulasi. Apakah worth it, apakah masuk di situ. Tentu bukan hanya kalau Anda membuat satu tenan retail, ya, dan itu berada dalam satu kompleks pusat perbelanjaan atau satu pertokoan dengan yang lain, yang penting itu juga bukan hanya traffic, tapi apakah eh, tema jualannya itu juga senada atau tidak. Kalau tema jualannya itu tidak senada, tidak cocok dengan tema besar pusat pertokoannya atau pusat belanjanya, ya biasanya lebih susah untuk menarik pembelian juga, penjualan juga, gitu ya. Karena biasanya kalau orang datang ke pusat belanja tertentu, kalau itu temanya adalah tema yang spesifik, misalnya itu pusat perbelanjaan untuk furniture, ya orang datang ke sana untuk furniture. Ya. Tapi memang ada peluang untuk apa? Stand makanan dan minuman. Karena orang jalan itu di sana pasti mungkin kehausan atau kelaparan, mereka bisa makan dan minum. Tapi kalau di luar tema besar umumnya itu, ya selain makanan dan minuman, dan tema besar dari pusat perbelanjaannya, nah itu Anda harus berhitung ulang apakah tepat atau tidak. Gitu ya. Saya tidak mengatakan selalu tidak tepat, bukan selalu tidak tepat, tapi uh, memastikan kesesuaiannya. Gitu ya. Nah, ini adalah pertimbangan plus minus dari setiap jenis pusat perbelanjaan secara definisi teori, ya. Misalnya si pusat perbelanjaan di pusat kota itu dia bisa menarik orang dalam jumlah besar, ya, ya. Kalau pusat perbelanjaan yang sifatnya pertokoan yang stand alone tadi ya nggak terlalu banyak memang. Kalau mall jelas sama. Kalau toko yang berdiri sendiri, misalnya pinggir jalan atau apa, tidak terlalu banyak juga. Ya, orang datang ke sana itu pasti spesifik needs-nya dan bukan orang yang massa yang dalam jumlah besar. Ya. Nah, kemudian apakah orang-orang yang tinggal di area itu menjadi sumber atau menjadi konsumennya? Ya. Kalau pusat perbelanjaan yang di pusat kota dan di daerah strip center, ini yang di pusat pertokoan itu iya. Ya, tapi kalau di mall dengan freestanding belum tentu, gitu ya. Bisa jadi dari luar, apalagi seperti yang saya bilang tadi, kalau pusat perbelanjaan yang besar, dia akan menarik konsumen dari luar area dan uh, itu orang-orang dari luar wilayah itu akan datang. Ya, misalnya mallnya ada di Surabaya Barat, orang-orang dari Surabaya Timur akan datang menjadi konsumennya. Bahkan sampai Sidoarjo, sampai Gresik gitu ya. Kalau hari-hari libur Anda bisa lihat di parkiran mall itu tentu sebelum pandemi ya. Kalau pandemi ini kan beda ya karena situasinya memaksa jaga jarak dan menghindari kerumunan mengakibatkan pusat belanjanya itu berkurang arus atau trafficnya gitu ya. Nah, di situ pusat perbelanjaan yang besar itu bisa menarik orang-orang dari luar wilayah pusat belanjanya itu. Ya. Kemudian apakah dia menjadi pusat hiburan? Yang jelas, dia menjadi pusat hiburan itu adalah pusat shopping mall.
ya. Ada perlindungan terhadap cuaca, ya shopping mall, karena dia biasanya tertutup gitu ya. Kalau ini kan seperti pertokoan gitu ya. Ini berdiri sendiri juga, ini belum tentu tertutup gitu ya. Walaupun tergantung desain juga gitu ya, tergantung desain tempatnya. Nah, kemudian dari sisi keamanan ya, CBD yang paling bagus itu shopping mall ya, security-nya lebih bagus ya. Kemudian jam operasinya panjang dan serentak ya. Itu strip center dan shopping mall dan freestanding itu biasanya sama jam buka tutupnya. Kemudian apa itu? Apakah tenant mixnya? Jadi ini yang saya bilang temanya itu ya, keseimbangan temanya itu ya. Apakah seimbang ya? Paling seimbang ya pusat perbelanjaan karena mereka sudah ngatur sedemikian rupa. Tenan makanan minuman ada di mana, tenan elektronik ada di mana, itu komposisinya itu mereka sudah tetapkan sedemikian rupa. Kalau ada yang nggak jualan, kalau ada di satu lokasi nggak jualan sesuai tema, sesuai sesuai tenan nggak sesuai dengan tenan mixnya di satu lokasi, ya biasanya sama pemilik mallnya ditegur. Beda, itu kalau dia sewa gitu ya. Tapi kalau dia tenan yang dimiliki sendiri, ya sudah dibeli habis, biasanya susah ditegur. Kenapa? Karena itu sudah jadi kepemilikan mereka tokonya. Ya, makanya pusat-pusat belanja di Indonesia yang dikembangkan secara terus-menerus, jadi tidak dilepas oleh developernya. Jadi maksudnya dilepas oleh developer gini, setelah dibangun, dijual, habis itu dicul gitu ya, nggak terlalu diurusin banget pusat pertokoannya gitu ya. Mereka ada ya tetap ada biaya sewa dan sebagainya, tapi nggak terlalu dipaksakan atau nggak terlalu ditata dengan ketat pusat belanjanya. Nah itu biasanya yang dijual lepas itu nggak terlalu nggak bisa ngatur terlalu banyak developernya. Kenapa? Karena sudah berpindah kepemilikan. Tapi pusat belanja yang dijual dengan apa itu, bukan dijual ya, yang disewakan bukan dijual ya, jadi disewakan dan Anda bisa lihat cirinya pusat belanja itu terus dikembangkan, itu dia nggak dijual, disewakan. Nah kalau disewakan itu pusat belanjanya akan dikelola, dikontrol dengan ketat oleh pengelola pusat belanjanya ya, dan tema, kesesuaian, kerapian, lampunya mati atau nyala gitu ya, aksesoris dekorasinya itu akan dikontrol dengan ketat oleh pengelola pusat belanja. Beda kalau tokonya itu sudah dijual habis gitu ya, bukan disewakan, itu biasanya kontrolnya nggak terlalu ketat ya. Tentu kompetitifnya lebih besar yang mana? Ya lebih besar yang dikontrol dengan ketat karena mereka menjadi lebih rapi, lebih sesuai dengan kebutuhan pasar gitu ya. Mereka melakukan market research dan sebagainya. Tapi memang bagi pengguna tenannya, mereka biasanya hanya sewa di situ dan aturannya memang ketat dan tarif sewanya mahal, ada denda dan sebagainya yang harus dibayar kalau tidak dipenuhi ya. Kemudian parking, ada parkir nih strip center dan freestanding. Shopping mall juga ada, tapi biasanya kan terbatas gitu ya. Kemudian ada biaya okupansi, biaya sewa ya. Ini tidak kurang sesuai dengan perkembangan ini ya dalam konteks Indonesia. Shopping mall ini kalau di Indonesia sekarang yang saya bilang yang berkembang itu pusat perbelanjaannya itu justru sewa, ada biaya sewanya. Yang dijual itu seperti kayak ITC atau apa, itu justru yang nggak terlalu rapi ya hasilnya gitu ya. Walaupun bukan berarti nggak laku, laku juga gitu ya, tapi saya diprotes kalau dibilang nggak laku, apalagi kalau ini direkam dimasukin ke YouTube ya. Oke. Nah, kemudian juga ada faktor pedestriannya, pejalan kaki ya, shopping mall dan city pusat perbelanjaan di pusat kota itu ada ya. Kemudian juga apakah ada kontrol dari tukang parkir dan sebagainya gitu ya, atau ini freestanding strip center ada, pusat perbelanjaan enggak ya. Kalau pusat perbelanjaan kan parkir dan kontrol lahannya dilakukan oleh pusat perbelanjaan ya. Competitionnya kuat pada yang lain kecuali shopping mall, tapi
shopping mall ya enggak juga. Sekarang karena shopping mallnya membanjir ya competition-nya juga menjadi ketat gitu ya. Tax insentif kalau di Indonesia ya sama, rata-rata semua dikenai pajak ya. Bahkan sekarang pemerintah sudah mematangkan e-commerce itu juga akan ikut dikenai pajak. Ya. Nah ini adalah lokasi retail yang lain yang bisa jadi pertimbangan ya, airport dan sebagainya, dan mereka bisa dijadikan apa itu lokasi retail yang berbeda-beda gitu ya, penggunaan dan tujuannya. Kalau airport bisa jelas segmennya untuk orang yang akan berangkat, dan pasti tenan-tenan di airport itu biasanya harganya lebih mahal karena mereka juga sewa lebih mahal ya. Rumah sakit Anda lihat baik di Jakarta maupun Surabaya, rumah sakit itu mulai ada restor atau kafe ternama yang buka stand di rumah sakit, khususnya rumah sakit yang kelas-kelas segmen menengah ke atas gitu ya. Itu menjadi kesempatan untuk bisnis retail ya. Store di dalam store ya, khususnya ini di dalam big box tadi itu ya, power center yang tadi saya cerita soal power center itu, di dalamnya biasanya ada toko-toko kecil lagi gitu kan. Nah Anda bisa lihat biasanya dia di dalam anchor tenannya, di dalam tenan jangkar utama, tenan jangkarnya itu ada toko-toko kecil lain. Nah, Anda bisa lihat di situ. Kemudian mixed use development. Siapa yang tahu mixed use development itu apa? Mixed use development itu dalam bahasa Indonesia adalah super block gitu ya, super block. Dan di Indonesia cukup banyak juga, terutama di Jakarta dan Surabaya yang mulai muncul konsep super block. Super block itu jadi ada mall, ada apartemen, ada perkantoran di dalam situ. Jadi ada rumah tinggal, tentu rumah tinggalnya bukan landed house atau rumah biasa, tapi rumah tinggal dalam bentuk apa itu apartemen, ada office center, pusat perkantoran, menara perkantoran juga, ada hotel di situ biasanya, kemudian ada mall, pusat perbelanjaan di situ. Itu super block namanya. Nah, di toko-toko retail itu juga muncul di super block ya. Bahkan yang bukan full mixed use pun, seperti misalnya hanya ada apartemen, di bawahnya ada supermarketnya kan banyak sekarang ya di Surabaya. Anda bisa lihat apalagi di Jakarta gitu ya. Nah, itu mixed use atau super block. Ada pertanyaan sama di sini? Ya. Nah, ini uh, lokasinya kesesuaiannya dengan strategi retailnya. Department store itu biasanya di regional mall, ya. Toko-toko specialty, ya, biasanya ada di pusat kota atau regional mall, ya. Kategori spesialis ini di power center bisa, freestanding bisa. Power center itu yang big box itu tadi, yang uh, salah satu contohnya Cubic BSD tadi itu power center, ya. Kemudian toko grosir bisa strip shopping center di ruko atau di kios-kios yang biasanya dia berdiri sendiri sebagai satu kompleks dan ada tempat parkir sendiri gitu ya. Toko obat bisa stand alone, bahkan bisa masuk sampai ke perumahan kan. Kalau toko obat itu kan orang jelas dia beli untuk beli obat, bukan untuk senang-senang di sana gitu ya. Jadi masuk ke tempat terdekat ya. Kemudian leasingnya bisa ada percentage, ini bayar sewanya bisa dari sisi fixed rate gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya bukan berdasarkan atas persentase penjualan gitu ya, tapi fixed rate berdasarkan luas luas lahan toko yang Anda tempati. Jadi toko Anda itu berapa meter persegi ya, dikalikan tarifnya dia. Tarif itu bisa berbeda-beda tergantung nilai strategis dari tokonya itu ya, walaupun mallnya sama, pusat perbelanjaannya sama, tapi kalau yang satu lebih strategis ya dia akan apa itu lebih mahal gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya berdasarkan luas okupansi toko yang ada tempati, berapa meter persegi. Jadi bukan berdasarkan persentase penjualan. Tapi persentase penjualan juga bisa gitu ya. Sehingga konsep persentase penjualan ini tidak terlalu lazim di Indonesia gitu ya untuk pusat perbelanjaan. Biasanya sewa pusat perbelanjaan pun dia akan mengenakan fixed rate biasanya. Fixed rate berdasarkan atau
nilai tetap berdasarkan luas toko yang Anda pakai gitu. Cuma bedanya nilai strategisnya berapa. Kalau tokonya strategis ya per meter perseginya akan lebih mahal. Kemudian yang menjadi pembeda biasanya apakah bayarnya itu dalam mata uang rupiah, ada juga yang dalam dolar. Tapi kalau di dalam dolar biasanya pusat perbelanjaannya itu punya kurs tertentu yang lebih kompetitif atau lebih rendah dibandingkan kurs mata uang real di nilai pasarnya itu. Ya. Kemudian juga biasanya ada uang jaminan yang harus Anda berikan gitu ya, uang perbaikan dan sebagainya. Yang kadangkala itu kalau toko itu sudah dijual bukan sewa, itu bisa menjadi sengketa dengan pemiliknya. Ya, jadi kadang pemiliknya tidak mau bayar, kemudian listriknya diputus atau fasilitas apanya dicabut, itu bisa menjadi sengketa dengan pusat perbelanjaannya. Tapi kalau sewa biasanya akan manut dia ya, karena sewa itu kan bukan milik dia. Ya, kalau tidak mau lagi perpanjang ya silakan berhenti gitu ya. Nah, itu kan seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada juga karakteristik yang Anda perlu ketahui ya. Dikatakan beberapa tenan itu mengambil ruang parkir yang besar dan tidak membawa orang yang berbelanja. Misalnya tempat skating, tempat bowling, meeting hall, bahkan ada meeting hall yang dijadikan tempat ibadah gitu ya. Nah, ruang kantor dan sebagainya itu biasanya kan mendatangkan pengunjung, tapi pengunjung untuk bisnis atau main dan mereka belum tentu belanja gitu ya. Dan kemudian beberapa tenan juga bisa membahayakan image dari pusat belanjanya itu. Ya, pusat belanjanya itu bisa dianggap sebagai pusat belanja yang punya image yang minor lah. Misalnya kalau dia membuka tempat-tempat tertentu, misalnya panti pijat atau apa gitu ya, bisa dianggap negatif image-nya gitu ya. Sehingga Anda harus memperhatikan juga kesesuaian tenan itu dari sisi image tenannya. Termasuk apakah pusat belanja Anda itu untuk lifestyle center, untuk kongko-kongko, atau untuk anak muda cangkru, atau untuk family shopping center, untuk pusat belanja keluarga, family, atau apa. Nah, itu harus bisa Anda bedakan. Ya, dan Anda bisa lihat contoh-contohnya dari pusat belanja yang ada di kota Surabaya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Hari ini kita sudah bicara tentang lokasi retail dan aspek-aspek tentang lokasi retail yang perlu Anda ketahui. Silakan, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke, ya tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Untuk minggu ini seperti minggu kemarin, paling lambat hari Kamis. Kalau hari Kamis tidak diisi, ya berarti nilai Anda lewat. Ya, sama dengan minggu-minggu berikutnya, setiap minggu ada tugas, tolong diisi. Jawabannya tidak perlu terlalu panjang, yang penting ada isinya, ada bobotnya yang bisa saya nilai gitu ya. Yang penting ada memahami isinya. Jadi bukan hanya sekedar menjawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat sore semuanya. Thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan baik-baik di masa pandemi. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, thank Sore, you. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, jangan lupa tugasnya ya, cek ULS setiap minggu. Terima kasih, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Ya, thank you. Terima kasih. Thank you, Pak. Ya, thank you.